Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun thumma arsalna rusulana tatsra kullama jaa ummatan rasulaha kazzabuhu fattaba'na ba'dahum ba'da وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Summa ansa'na, lantas menumbuhkan siapa kami, artinya membangkitkan, menghidupkan kembali. Summa ansa'na, maka menumbuhkan siapa kami Allah, min ba'dim, daripada setelah mereka. Mereka itu adalah setelah kaumnya Hud, Nuh, kurunan pada beberapa kaum, kurunan pada beberapa kaum. Aqwaman, artinya beberapa kaum. Akhorina, yang lain-lain semuanya. Ma tasbiku, tidak ada yang mendahului. Min ummatin, itu yang itu tetap daripada umat. Ajalah, pada waktunya umat, atau ajalnya umat, atau waktunya umat. Bi antamuta, dengan supaya mati siapa umat, qablahu, sebelum ajalnya mereka. Bi antama qablahu, sebelumnya apa itu umat tadi ya. Jamaah umat itu sama jamaah. Qalu wa ma yastakhirun ay la yata'akhiruna anhu. Wal maksud min hadil ayat at-tafri' wa takhwif li ahli Makkah, karena qala la taghtarru bitulil amal fa inna lidh-dhalim waqtan yu'khadhu fihi la yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu anhu. Artinya wala yastakhiru, dan tidak diakhirkan, alaihi, atas ajal. Zakarok, membuat muzakar siapa Allah, ad-domira pada domir. Ba'da ta'nisi, setelah muannasnya domir. Riayatan, karena menjaga, lil makna, pada arti. Maksudnya ola yastakhirun, janganlah, ini adalah untuk tafri', untuk memberikan cabang dan untuk menakutkan li ahli Makkah, memperingatkan balik ahli Makkah, la taghtarru, kamu janganlah terbujuk, bitulil amal, dengan panjangnya angan-angan. Fa inna lidh-dhalim, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu pasti dia punya waktu yang untuk mereka ditimpakan siksaannya atas apa itu orang zalim itu. La yataqaddamu, tidak dibikin dahulu atau dibikin akhir, ya pas, ya pas bagi orang-orang yang zalim itu. Mereka punya masa-masanya masing-masing ya. Yang jelas Allah pasti akan membalas. Yang jelas Allah itu pasti akan membalas orang-orang yang berbuat apa? Baik, man 'amila sholihan, ya, barang siapa melakukan perbuatan amal soleh, min dzakarin aw unsa, daripada laki-laki dan perempuan, maka mereka akan juga apa itu diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Tapi orang yang zalim pasti hanya tunggu, masalahnya tunggu waktu saja. Hanya tunggu waktu.
Dunia itu pasti akan selalu ada yang begini nih. Dunia ini adalah seperti pergulatan antara kebaikan dan keburukan. Hatta sampai sekarang ini. Sekarang ini kita sekarang berada pada posisi perbuatan-perbuatan dolim yang dilakukan oleh Barat, oleh Amerika CS itu yang membuat aturan hukum menurut seleranya masing-masing. Anak negara bisa mengintervensi negara yang lain, bisa membunuh, bisa menangkap presiden di negara lain. Ini adalah dajjal. Tunggu waktu saja. Tunggu waktu saja. Dan sejak zaman dahulu memang dunia tempat diuji. Kalau Allah menghendaki semua jadi muslim bisa, cuma memang dunia ini tempat diuji. Apakah kita ini mau mengikuti para penjahat atau mengikuti para utusan Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita, kau mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Tergantung kamu. Karena sesungguhnya setiap manusia lahir itu sudah punya 2 jatah. Setiap manusia yang lahir itu sudah punya 2 jatah. Setiap orang, setiap orang sudah punya jatah. Kau punya jatah lahir, punya jatah di neraka dan di surga. Setiap orang punya jatah. Tinggal mau yang mana? Kau ambil neraka atau ambil surga? Atau bahasa sekarang mau ambil kaplingan kamu di neraka, terserah kamu. Ya, terserah kamu. Para rasul, para anbiya, para ulama hanya menyampaikan. Para anbiya ul mursalin hanya menyampaikan dan keputusan akhir ada pada diri kamu. Tapi sebaik sebesar-besarnya anugerah yang tidak bisa dinilai adalah anugerah kita bisa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam atau hidayah Allah kita bisa terima. Yang terpenting justru bagaimana sikap kamu ketika sudah mendapatkan hidayah ini. Kamu hanya menganggap sepele atau menganggap tidak, menganggap sesuatu yang perlu disyukuri atau tidak. Tapi karena ini sesuatu yang istimewa besar luar biasa, hanya bisa disyukuri bagi orang-orang yang mengerti tentang nilainya hidayah Allah itu. Yang tidak ngerti tidak akan bisa menilai, Yang tidak ngerti pasti tidak akan menilai. Sama dengan kambing. Kambing itu tidak bisa menilai mana yang lebih baik, yang lebih berharga bernilai. Ketika disuruh milih, kamu ambil rumput 1 keranjang atau 1 ikat rumput, ataukah 1 ikat emas, intan dan permata. Kira-kira kambing milih mana? Milih rumput, karena tidak tahu nilainya. Begitu juga betapa bodohnya kita kalau sudah mendapatkan anugerah hidayah justru tidak bisa mengerti terhadap nilai anugerah hidayah yang sangat besar yang dianugerahkan kepada kita ini. Anda bisa dipadakan, kata Imam Ali, ni'matul uzma wa ya ni'matul iman dan Islam. Nikmat yang paling besar yang dianugerahkan manusia itu adalah nikmat iman dan Islam. Itu, dan kebesaran itu tidak bisa dinilai oleh seluruh nilai dunia ini. Nilai dunia beserta seluruh isinya tidak akan bisa dinilai. Itulah anugerah yang terbesar yang dianugerahkan kepada manusia. Summa arsalna, lantas mengutus siapa kami Allah, rusulana pada utusan-utusan kami, tatron halih gonta ganti atau silih berganti. Bitanwin dengan tanwin, wa adami dan tanpa tanwin. Bisa tatron atau tatro. Ay mutatabi'aini, ay mutatabi'ina, ay mutatabi'aini atau silih berganti. Baina kulli isnainin, di antara tiap-tiap 2 nabi,
zamanun utai masa tawilun yang lama. Kullama jaa sewaktu datang apa ummatun apa umat bitahqiqil hamzah ini dengan menyatakan dua hamzah wa taslisaniyati dan meringankan atau mentashilkan hamzah yang kedua. Tasil itu berarti tidak ditahqiqkan, artinya ditasil diringankan. Bainaha di antara hamzatain, bainaha di antara hamzah. Wa bainal wawi dan di antaranya wawu. Kullama jaa sewaktu datang, kullama dat siapa ummatun siapa umat. Kullama jaa umatan ya, kullama jaa sewaktu datang umatan pada satu umat. Siapa rusuluha, siapa utusannya umat atau ya rasulnya umat. Fattaba'na, maka mengikutkan siapa kami Allah. Ba'dhum pada sebagainya umat, ba'dhun pada sebagian yang lain. Fil halaki di dalam kehancuran. Fil halaki di dalam kehancuran. Wa ja'alna dan menjadikan siapa kami Allahum pada umat ahadisan pada buah tutur manusia atau buah tutur itu juga disebut dengan apa bunganya bicara, kembange apa itu ngomong. Itu buah tutur saja. Buah tutur itu loh, ya cerita-cerita. Buah tutur manusia. Fabu' dan maka jauh atau binasalah. Jauh fa'butan itu artinya jauh. Artinya fabu' dan maka binasalah, bisa jauh artinya fabu' dan ini maksudnya adalah apa ini? Ba'adu an rahmatina bu'dan la yazul. Artinya orang ini jauh daripada rahmatnya Allah, berarti dia binasa. Orang itu kalau tidak dapat rahmatnya Allah hancur wis. Orang kok dalam posisi tidak mendapatkan rahmat Allah itu adalah menunjukkan kehancurannya. Fabu'dan maka jauh, maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah, garis miring hancur, binasalah, garis miring binasalah. Liqaumin pada kaum la yu'minuna yang tidak beriman siapa kaum. Liqaumin pada satu kaum la yu'minuna yang tidak beriman siapa kaum. Kami jadikan utusan-utusan itu silih berganti. Fatsba'na ba'dhum ba'dha wa ja'alnahum ahadis, dan kami jadikan umat-umat itu daripada buah tutur manusia. Maka ketahuilah binasalah, maka binasalah artinya jauh dari rahmatnya Allah, berarti binasa bagi kaum-kaum yang tidak beriman. Perhatikan di sini. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu adalah hanya menunggu kehancurannya saja, kehancuran dirinya. Artinya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini maka yang terpenting adalah sangat berupaya, jangan sombong. Hidup itu kalau kamu ingin dapat rahmatnya Allah, pertama hati kamu dijaga. Jangan sampai ada keangkuhan, kesombongan pada Tuhanmu. Jangan sampai ada kesombongan pada utusan-utusannya Allah. Jangan sampai ada kesombongan kepada ulama-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya.
Maka kalau orang sudah tidak dapat rahmatnya Allah, binasa orang itu, tunggu kehancurannya, mati. Saya ini melihat dalam kisah sejarah seperti Presiden Ataturk itu yang di mana Turki, Kemal Atatürk ya, itu yang membawa sampai dengan kebijakannya melarang azan, harus dibikin nasionalisasi, azan harus pakai bahasa Turki dan sebagainya. Hal-hal yang prinsip agama mau ditentang, mau dihilangkan, simbol-simbol Islam itu mau dihilangkan daripada itu. Tapi dirinya akhirnya mati yang sangat mengenaskan, membusuk bertahun-tahun, membusuk orang-orang itu, perutnya sampai kayak apa besarnya, busuknya luar biasa. Seluruh dokter didatangkan, tidak ada yang hanya nyedot, tapi busuknya betapa sangat busuknya. Begitu sampai mati hatalan, sampai sekarang bertahun-tahun itu orang yang berada di kawasan kuburannya itu masih bau busuk. Jadi jangan sampai kebusukan itu ya, perilaku kita ini sampai membawa dampak sampai kematian kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Caranya apa? Hati kamu yang bersih. Jaga hati kamu yang bersih. Jangan dikotori oleh kesombongan, jangan dikotori oleh kesombongan, iri hati dan keangkuhan kamu kepada perintah-perintah Allah. Jangan sampai. Itu adalah tunggu kehancuran dirimu saja. Orang-orang yang angkuh itu, contohnya adalah iblis yang dilaknat beserta seluruh keturunannya. Summa arsalna lantas mengutus siapa kami Allah Musa pada Nabi Musa, wa akhahu dan saudaranya Musa, Harun dan namanya Harun, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, jadi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami, wa sultanin mubin dan bukti kebenaran, wa sultanin dan bukti kebenaran, bukti sultanin dan suatu bukti kebenaran, mubinin yang jelas, mubinin yang jelas, hujjatin artinya suatu dalil atau hujjah, bayinatin yang jelas. Wahya utawi ayatina, wa sultanin mubin ini adalah al-yaddu tangan, wal asqa dan tongkat, wa ghairuhuma dan selainnya tangan dan tongkat, minal ayati daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan tafsir di sini adalah mukjizatnya Nabi Musa itu ada 9. Yang pertama itu adalah diberi tongkat. Ini tongkat ini ajaib. Tongkat itu ketika kepepet di Laut Merah, Nabi Musa beserta kaumnya dikejar oleh pasukan yang lengkap. Fir'aun, pasukan yang luar biasa itu lari terus kemudian terjebak di pinggir sungai laut, tidak bisa kabur lagi. Maka kemudian munajat, tongkat kamu pukulkan ke laut itu. Maka kemudian dipukulkan di laut, lautnya itu bisa terbelah menjadi kering, dan kemudian Nabi Musa dan seluruh jamaahnya melewatinya, dan kemudian dikejar oleh Fir'aun memasuki laut itu juga. Begitu sudah lewat, Nabi Musa dan kaumnya lewat, kemudian Fir'aun dan seluruh pasukannya itu ditenggelamkan di tengah lautan itu. Dan hujjah yang berikutnya adalah tangannya Nabi Musa itu, begitu dimasukkan di dalam baju, dikeluarkan, itu bisa mengeluarkan cahaya benderang seperti kayak matahari. Ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang berikutnya lagi adalah tahun-tahun yang penuh dengan peceklik, tahun-tahun
Tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, macam-macam. Tahun-tahun yang penuh dengan musibah, 7 tahun. Kemudian setelah itu juga minta lagi, tolong doakan Musa. Ini Fir'aun itu memang masya Allah. Fir'aun itu begitu. Begitu sudah tidak bisa lagi, usahanya gagal, minta lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu supaya musibah ini segera berlalu. Didoakan, tidak beriman lagi. Nanti kalau jadi nanti kami beriman, tapi juga tidak beriman. Memang susah kalau secara otaknya, hatinya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tidak susah. Orang kalau istilahnya kalau sudah dinas ahli neraka, disuruh belok ke, tidak mau, tetap tidak mau, ya. Kalau memang itu memang ditakdirkan oleh Allah, orang itu akan masuk neraka, susah mau dikasih tahu. Suruh bener, suruh jadi orang baik, susah. Karena memang jangan-jangan dia sudah dinas ahli neraka. Hati-hati. Maka bersyukurlah kalau kita masih tetap dalam iman, dalam Islam. Moga-moga sampai husnul khotimah. Yang berikutnya lagi adalah tufan, watamsi, ditenggelamkan Fir'aun dan pasukannya itu. Watufan, dan terjadi tufan, topan air topan yang menghancurkan. Minta sama Nabi Musa lagi, nanti saya iman. Begitu sudah selesai reda, tidak beriman lagi. Wal jarad, kemudian musibah berikutnya lagi, orang yang menentang perjuangan Nabi Musa adalah ditimpakan musibah belalang, jarad. Jadi seluruh makanannya, seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di Fir'aun itu, Mesir, itu dimakan semua oleh belalang. Tidak bisa dicegah, habis semua dimakan oleh belalang. Minta ditolong lagi sama Nabi Musa, hilang belalang, tidak beriman lagi. Yang berikutnya lagi kumal atau kutu. Kutu itu merajalela. Ya, di rumah, di segala macam kutu, semuanya kena kutu, ya. Minta lagi sama Nabi Musa, tidak beriman lagi. Begitu sudah hilang, tidak beriman lagi. Yang berikutnya lagi dofade, ini kata semuanya, air semuanya, dan di mana-mana kata, dipenuhi oleh kata. Mesir dipenuhi oleh kata. Minta tolong lagi sama Nabi Musa. Begitu ditolong, doa, dihilangkan, tidak beriman lagi. Yang berikutnya lagi darah, wadam, darah. Jadi air itu penuh, dikasih ada darahnya. Ada sumurnya ada darah, ada air, ada darahnya, sehingga orang sengsara semua, tidak bisa makan, tidak bisa minum, gara-gara dipenuhi darah di mana-mana. Minta doa lagi sama Nabi Musa, didoakan, tidak beriman lagi. Puncaknya adalah ditenggelamkan di Laut Merah. Itu baru selesai. Jadi kalau ada orang memang sombongnya tidak karu-karuan, susah mau dikasih nasihat, ya. Orang sombongnya, bedik, nakalnya, angkuhnya, biarin aja. Doakan aja, nanti dia punya hutang banyak, ya, hutang bang. Nanti akan paling-paling masuk penjara, atau kalau tidak masuk penjara mati, ya, ya apa tidak? Orang sombong, suruh ngaji susah, suruh jadi anak baik susah, ya tunggu saja lah, ya, tunggu saja dia kena musibah langsung masuk penjara. Ya, nah musibah apa? Paham? Karena faktor hidayah. Maka yang paling anugerah terbesar untuk kita itu adalah kalau kita masih bisa mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kau perhatikan ini, coba
Fir'aun dan anak buahnya itu loh, berbagai macam bala musibah tidak sadar-sadar. Berbagai macam berbagai bala musibah yang menimpa tidak sadar-sadar pula. Sadarnya apa? Setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad, la ilaha Musa Fir'aun dan mau mengucapkan iman, disumpal sama malaikat Jibril. Tidak bisa iman, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Masya Allah, Masya Allah. Maka santri itu dilatih untuk memperbanyak zikir supaya hatinya tetap terisi oleh zikir kepada Allah. Hatinya itu loh, hati kamu kalau ingin kokoh imannya, jangan dibikin kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu, ala zikrika wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya beribadah kepadamu ya Allah. Kamu berdoa seperti itu ya. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 poin itu. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku supaya aku bisa, pertama apa? Zikir kepadamu. Kedua, syukur kepadamu. Ketiga, dan sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Minta sama Allah seperti itu. Jadi 3 hal ini yang harus kita raih, yang harus kita upayakan. 3 poin itu: senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, senantiasa berupaya sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sultan ibn? Ila Fir'auna, pada Fir'aun, wa mala'i, dan pembesar-pembesarnya Fir'aun. Fastakbaru, maka sombong siapa mereka. Fastakbaru, maka takabur siapa mereka. Anil imani, daripada beriman biha, dengan ayat-ayatnya Allah itu tadi. Ayatina wa sultanin mubin. Wabillahi, dan dengan Allah. Anil imani biha, ayat, wabillahi, dan dengan Allah. Wa kanu, dan ada siapa Fir'aun wa malaihi, Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya itu khadi'una, kauman, itu suatu kaum alina yang kumoluhur. Bahasa Jawa itu kumoluhur artinya sombong. Artinya kaum yang kumoluhur artinya sombong. Kumoluhur itu artinya merasa dirinya orang mulia, merasa dirinya orang hebat. Orang-orang yang begitu itu biasanya karena faktor apa? Karena di sini adalah faktor jabatan. Faktor apa? Yang menyebabkan sombongnya Fir'aun dan itu karena apa? Jabatan. Orang sombong berikutnya itu karena faktor kekayaan. Jabatan, terus kedua kekayaan, yang berikutnya lagi keturunan. Keturunan. Ya, itu yang menyebabkan orang sombong. Siapa kamu? Oh ya, siapa saya? Siapa? Memangnya siapa kamu? Orang-orang yang suka mengatakan siapa saya, itu saya itu Allah enggak ada, ya. Ya misalnya jalan-jalan ada orang kecelakaan, kamu menolong, kalau enggak ada saya mati dia. Loh. Kalau enggak ada saya mati. Nah, Allahnya di mana? Allahnya di mana? Lah kamu bisa nolong itu karena siapa? Karena Allah. Memangnya kamu punya kekuatan? La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Jangan melete kamu, jangan sombong. Semuanya dari Allah. Karena saya. Loh, kamu itu apa? Ya, diri kita itu apa? Bikin bulu mata satu aja gak bisa. Ya, kau bikin satu aja bulu mata kamu bisa apa tidak?
Kau aduk-aduk, kau bikin adonan, terus bikin bulu mata satu saja, bisa apa enggak? Hah? Tidak bi? Gitu kok merasa saya apa? Paham apa paham? Itulah yang menyebabkan orang sombong. Jadi jangan sombong. Bikin satu bola mata aja tidak bisa, suruh menghentikan apa itu jantung kamu aja. Kau berhenti, kau enggak bisa kau perintah. Ya, kau bisa bikin kulit. Bisa bikin kulit apa enggak? Enggak bisa bikin kulit ya. Fakul wa kanu qauman alin. Qahirinnya artinya adalah yang suka menindas Bani Israel dengan kelompoknya Bani Israel bizulmi dengan suatu kezaliman. Faqalu maka berkata siapa mereka Fir'aun dan wa malaihni anu'minu. Apakah beriman siapa kita libasaraini pada dua manusia. Maksudnya adalah Nabi Musa dan Harun itu. Mislina yang sepadan dengan kita, itu sama-sama manusia, makan nasi banyak. Kalau sama-sama minum, makan wa qaumuhuma dan utai kaumnya Musa dan Harun itu abiduna itu menghamba semuanya. Hanya menghamba menjadi pembantunya Fir'aun dan pembesarnya itu jadi karyawan, jadi pembantu macam-macam itu. Muti'una artinya pada taat mereka semuanya, khadi'una dan hina-hina semuanya oleh apa atau yang dianggap hina oleh Fir'aun dan wa malaihi. Fakazzabu maka membohongkan siapa mereka semuanya huma pada Musa dan Harun. Fakanu maka ada siapa mereka itu minal muhlakina daripada orang-orang yang dibinasakan. Fakanu maka ada siapa mereka minal muhlakin daripada orang-orang yang dibinasakan. Fir'aun dan anak buahnya dibinasakan oleh Allah. Cerita ini terus harus kita hidupkan dalam hidup kita. Siapa kita dan siapa maunya kita mau apa itu menjadi berpihak kepada siapa? Berpihak kepada siapa kamu? Pihak kepada Qarun atau Fir'aun atau Nabi Musa dan Harun. Kita itu harus memilih, hidup kita itu harus memilih. Kamu mau berpihak kepada siapa? Hidup kamu itu siapa yang kau idolakan? Itu akan wujud dalam diri kamu. Siapa yang kau idolakan? Fir'aun, Qarun atau Musa dan Harun? Paham apa paham? Hidup itu harus memilih. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Walaqad ataina dan demi sungguh-sungguh memberikan siapa kami Allah Musa kepada Nabi Musa Alkitab pada kitab, maksudnya adalah At-Taurat. La'allahum agar supaya mereka semuanya kaumnya Nabi Musa Bani Israel pada Bani Israel yahtaduna mengambil petunjuk siapa mereka bi dengan Alkitab minad dolalati daripada kesesatan. Wa utiya dan memberikan siapa kami Allah kepada Taurat. Wa utiya dan memberikan siapa saya kepada Taurat ba'da halaki Fir'aun setelah hancurnya Fir'aun wa qaumihi dan kaumnya Fir'aun. Itu jumlatun wahidatun jumlatun atau sekaligus jumlah wahidatun yang satu atau sekaligus atau jumlah itu satu jumlah wahidatun yang satu artinya diberikan langsung semuanya semuanya kepada Nabi Musa. Perhatikan di sini jadi kalau kita ingin jadi kita ambil pelajaran dari Nabi Musa. Jadi kalau kita ingin kita menjaga hidayah
kualitas hidayah itu harus ada petunjuknya. Kalau zaman Nabi Musa berarti itu Taurat. Kalau zaman kita Nabi Muhammad, utusan apa itu? Rasul kita Nabi Muhammad, kalau kita bisa agar supaya hidayah ini tetap kokoh, agar hidayah ini tetap kokoh pada diri kita, ya kita harus mengambil dari kitab suci, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu jangan instan-instan. Al-Quran itu tidak boleh instan-instan. Yang harus sungguh-sungguh. Ya, kalau orang Arab saja mempelajari, kalau orang Arab saja bahasanya Arab, itu Rasulullah menanamkan selama hidup Rasulullah 23 tahun kurang lebih. Sehingga akhlaknya para sahabat menjadi kana khuluqum Al-Quran. Maka akhlaknya para sahabat itu adalah Al-Quran. Karakteristiknya mereka, akhlaknya mereka Al-Quran. Karena Al-Quran ditanamkan betul-betul oleh Rasulullah, ditafsirkan, dijabarkan, menjadikan karakteristiknya itu selama 23 tahun. Bagaimana kita ngakunya kita umat Islam, ingin kita menjadi kebanggaan Rasulullah, ingin kita menjadi kebanggaan Islam, ingin kita menjadikan Al-Quran betul-betul dijadikan imam pedoman hidup kita. Kalau kita tidak ngerti Al-Quran bagaimana? Al-Quran itu kita pelajari harus tahu ilmu nahu, ilmu sorof. Karena di dalam Al-Quran itu ada kalimah-kalimah yang ada fi'il fa'il, mesti tata bahasanya ada fi'il fa'il, syarat jawab, mubtada khobar dan sebagainya. Ada hukum-hukum cara mengambilan hukum di dalam Al-Quran bagaimana, ada tafsir-tafsirnya Al-Quran. Maka kita perlu ngaji. Lu ada orang Islam malas ngaji, ada orang Islam malas ngaji, sesungguhnya kamu ini nabinya siapa? Nabi kamu itu siapa? Kan gitu. Nabi kamu Fir'aun, Qarun, Abu Jahal atau Rasulullah? Rasulullah. Katanya Rasulullah dan malas ngaji. Katanya Rasulullah nggak ada menyempatkan waktu untuk ngaji. Lebih happy mana kamu? Lebih santai mana kamu mempelajari Al-Quran sama kalau kamu pegang HP? Kalau pegang HP bisa berjam-jam main HP kamu. Begitu pegang Al-Quran males-males. Sesungguhnya kamu sedang memilih kelompok yang mana kamu itu? Paham apa paham? Masya Allah. Nambah dikit ya. Waja'alna dan menjadikan siapa kami Allah ibna Maryam pada putranya Maryam yaitu Isa, Nabi Isa, wa ummahu dan ibunya Isa, ayatan itu menjadi tanda, itu menjadi ayat-ayat kekuasaan, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Lam yakul jangan mengucapkan siapa kamu ayat ini pada dua ayat. Li'annal ayat sesungguhnya ayat fihima ayatun itu satu tanda ayat. Lam yakul jangan mengucapkan ayatain. Wa ummuhu ayatain tidak. Lam yakul jangan mengucapkan siapa ayatain. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan. Satu ayat. Bukan dua ayat tapi satu ayat. Li'annal ayat karena sesungguhnya ayat fihima di dalam keduanya itu wahidah satu. Jadi ibunya dan putranya itu satu ayat. Wahidatun wiladatu utai lahirnya Isa min ghairi ba'lin dari tanpa bapak. Ada ba'lin, ada fakhlin. Tapi di saya punya, kamu tulisannya ba'lin atau fakhlin? Fa. Kalau fakhlin berarti tanpa bapak juga. Fakhlin itu bapak. Tapi di saya punya kitab di sini, ini tafsir Sawi itu pakai ba'lin. Ba'lin tanpa bapak. Wa awaina dan kemudian mengungsikan siapa kami Allahumma pada keduanya ila rabwatin pada suatu tempat yang tinggi. Makanin suatu tempat murtafiin yang tinggi. Wa makan itu Baitul Maqdis itu adalah Baitul Maqdis di Palestina itu loh. Dimasku atau
Dimaskun au Palestin atau Palestin. Aqwal utai beberapa pendapat ulama. Zati qararin yang mempunyai tanah yang rata. Mustawiyatin artinya yang rata. Yastaqiru menetap siapa ummuhu ibunya Isa dan ibunya alaiha atas itu zati rabwah sakinuna yang menempati siapa mereka kepada itu rabwah wa mu'in zati qararin wa mu'inin dan sumberan. Aima'in arnya air jarin yang mengalir, zahirin yang jelas. Taro yang bisa melihat kepada apal uyunu mata-mata. Ya ayyuhar rusul, wahai utusan, wahai ingatlah utusan-utusannya Allah. Kulu, makanlah kamu semuanya. Minat thayyibati daripada makanan-makanan yang bagus. Makanan yang bagus apa? Al halalat, artinya yang halal-halal. Wa'malu, dan beramalah kamu semuanya solehan pada amal soleh. Min fardin daripada amal wajib, wa naflin dan sunnah. Ini sesungguhnya saya Allah. Bima dengan perkara tak maluna mengerjakan kamu semuanya, alim, zat yang waspada, zat yang mengetahui. Faujazi, maka bakal membalas siapa kami Allah pada kamu semuanya, alaihi atas ma ta'malun. Perhatikan di sini. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Siti Maryam suatu ayat ibunya Isa alaihissalam itu menjadikan ayat yang dimana ayatnya itu adalah Siti Maryam melahirkan seorang putra tapi tidak punya bapak. Padahal Siti Maryam ini betul-betul seorang wanita yang dijaga oleh Zakaria, yang dirinya itu dijaga. Seorang perempuan itu dijaga di suatu tempat yang tinggi, katakanlah rumah loteng, dan rumah bawahnya loteng itu ada Zakaria, tempat mihrabnya di situ, tempat ibadahnya. Jadi kalau mau keluar kemana-mana itu harus dipantau oleh Nabiullah Zakaria. Jadi seorang wanita itu sebenarnya seperti itu. Perhatikan ya, inilah Siti Maryam menjaga perempuan itu berat, menjaga fitnahnya perempuan itu berat. Makanya kalau di pondok sarang tidak ada perempuan keluar, walaupun ke sekolah Ghazaliyah, perempuan itu dari pondok. Salah satu larangan di pondok di sana adalah tidak boleh anak perempuan keluar sendiri. So kalau keluar sendiri itu nanti pendampingnya setan, bisa diajak kemana-mana ya. Makanya kalau keluar harus, karena apa? Dalam prinsip hadis kalau orang berjamaah maka di dalam jamaah itu pasti ada yang baik gitu. La tazami ummati ala dhalalah. Umatku pasti tidak akan mau di dalam kesesatan. Di dalam kesesatan. Kecuali yang keluar adalah pada orang-orang sesat semua. Ya. Prinsipnya kalau orang banyak mesti salah satunya ada yang benar. Ada yang tidak mau dalam sesat. Makanya kalau keluar tidak boleh. Perempuan itu kalau bahasa orang Bugis pamali ya. Pamali. Jelek sekali perempuan keluar tanpa ada pendampingnya, tanpa ada membersama, itu jelek sekali. Makanya kalau keluar harus berapa orang? 3 orang bareng mana? Karena kalau orang banyak itu insya Allah yang salah satunya mesti tidak jahat ya. Itu makanya Siti Maryam itu dijaga seperti itu. Padahal zaman dahulu, perhatikan, zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi zaman dahulu. Itu dijaga perempuan itu seperti itu. Makanya menjadi orang istimewa hebat melahirkan seorang nabi karena orangnya suci. Ya. Kalau sekarang walaupun di dalam rumah dikontek-kontek sama siapa?
Randy atau sama? Hah? Randy? Faiz? Masya Allah ya. Walaupun di dalam rumahnya dijaga security, ada banser, ada apa namanya? Pendekarnya apa? Pendekar pagar dijaga. Tapi sekarang masih bisa dihubungi di dalam. Karena apa? Ya apa tidak? Makanya sudah tidak original lagi. Banyak yang tidak original. Ya apa tidak? Masya Allah. Si Randy pada bulan depan misalnya akan menikah dengan calon istrinya yang solehah. Misal ya, yang solehah apa? Wong bekasnya siapa-siapa, ya apa tidak? Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Yang original sekarang susah, ya apa tidak? Iya apa tidak? Ya Allah. Sampai Gustaf aja ngubungi siapa dia ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Gustaf siapa sih? Kenal? Kok yang cewek yang pada kenal, ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Perhatikan, Siti Maryam dijaga Siti Zakaria seperti itu. Lahirnya istimewa karena apa itu Nabi Malaikat Jibril turun meniupkan ruh kepada Nabi Siti Maryam. Sampai makanannya itu turun sendiri. Nabi Siti Maryam itu makanannya turun sendiri. Ini makanan dari mana? Tidak ada makanan. Ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Siti Maryam seperti itu. Jadi kalau ingin jadi hebat itu ya wanita yang original, yang tidak gampang nomor-nomor HP-nya dikasih sama pejantan, pejantan laki-laki. Paham apa paham? Kalau perempuan kok gampang kasih nomornya ke laki-laki, memang gampangan itu, ya apa tidak? Itu tidak original. Kau lihat kok nomornya Randy kok pegang nomornya si A, tidak original itu. Wah, tidak original. Betul apa betul? Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Zati qararin. Kemudian setelah lahirnya itu kemudian kan keajaiban. Ini apa ini? Putranya, kamu kok seorang putra yang hebat dari seorang nabi. Kenapa kamu punya anak tanpa bapak? Kau tanyakan saja sama anakku. Anaknya baru lahir bisa ngomong. Anaknya baru lahir bisa ngomong. Ini sudah bisa bicara dan atas kesucian ibunya dan atas kerasulan dirinya yang akan diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham apa paham? Sekarang banyak orang-orang melahirkan anak perempuan tanpa bapak, tapi anaknya nggak bisa mensucikan ibunya. Kamu anaknya siapa? Bisa ngomong apa enggak sekarang? Nggak bisa ngomong. Ngaku saya ini, ibunya katanya, saya didatangi genderuwo. Maka saya punya anaknya. Kamu bisa ngomong enggak? Ya, itu masalahnya. Zat qararin wa mu'in. Terus ya ayyuhar rasul, perhatikan di sini, saya ingin menekankan di sini, ya ayyuhar rasul, perhatikan wahai ingatnya para utusan-utusan. Utusan itu kalau nabi berarti ulama-ulama. Jadi kalau ulama lebih ustad-ustad. Kalau berikutnya lagi orang-orang saleh, para santri-santri. Jadi kalau kamu ingin di sini perhatikan, kulu minat thayyibat, makanlah kamu dari perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramallah kamu saleh. Karena apa? Ini keterkaitan. Kamu bisa menjadi orang yang amal soleh kalau kamu makanannya halal. Kalau kamu makanannya tidak halal, susah untuk menjadi orang soleh. Kau suruh jadi orang ibadah susah, untuk suruh ngaji benar-benar susah, untuk menjadi orang karakteristiknya yang baik susah. Karena apa? Makanannya tidak baik.
Perhatikan di sini. Jadi kalau kamu ingin betul-betul jadi anak baik, soleh soleha, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu yang punya anak, kalau ingin keluarga kalian, kalau ingin anak-anak kalian betul-betul menjadi anak-anak soleh dan soleha, salah satunya jangan memberi makan makanan yang haram atau subhat, harus yang halal. Wa'malu soleha. Karena apa? Ini bima ta'maluna alim. Karena sesungguhnya kami Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Di dalam keterangan hadis Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harramal jannah ala kulli jasadin taghadda aw hudya biharami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga. Perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi jasad yang makan atau diberi makan dengan perkara haram. Perhatikan. Jadi yang makan atau yang diberi makan atau yang diberi makan dari perkara haram. Wasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasuila Nabi alaihi salatu wasallam an atyabi an adabil kasab. Rasulullah ditanya daripada sebaik-baiknya pekerjaan. Qal amal rajul biyadih alladhi la subhata wa la khiyanat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah sebaik-baiknya pekerjaan itu? Yaitu kata Rasulullah SAW jawab, setiap pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri yang tidak ada subhat dan tidak ada khianat. Jadi tidak ada subhat, tidak ada campur perkara haram dan tidak ada khianat. Masya Allah ya. Wa qala al-Qatadah, Qatadah mengatakan at-tajir as-saduq tahtal arsy yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur itu nanti di bawah arsy-Nya Allah di dalam hari kiamat. Nah, oleh karena itu penting. Kau mondok bertahun-tahun di pondok, kok susah menjadi orang soleh? Boleh bertanya kepada bapak ibu kamu. Mak, aku dikirimi makanan haram apa halal? Ya, tanyakan. Kalau mamaknya kamu nggak bisa jawab, tanyakan sama rumput yang bergoyang. Paham apa paham ya? Introspeksi sendiri. Maka oleh karena itu harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Ingin jadi orang baik harus bersungguh-sungguh. Semoga bermanfaat. Fatihah.